Terkait dengan mandi taubat, tidak disyariatkan seorang yang berdosa atau berbuat maksiat untuk mandi sebagai bentuk taubat, kecuali jika dia orang yang kafir dan hendak masuk Islam. Seorang yang kafir kemudian hendak masuk ke dalam Islam, maka disyariatkan untuk mandi. Disyariatkan untuk mandi, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagi taubatnya orang-orang kafir yang bertaubat dari kekafiran. Adapun orang-orang muslim yang terjatuh dalam dosa dan maksiat, tidak disyariatkan mandi. Tidak ada istilah mandi taubat. Tapi jika salat taubat, salat sunnah taubat, ya ada. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang berbuat suatu dosa kemudian dia bangkit, dia berdiri dan bersuci, yakni berwudu, kemudian dia berdiri, bangkit dan bersuci, yakni berwudu, kemudian salat, yakni 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya akan diampuni baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa itu, mereka adalah orang-orang yang jika melakukan suatu perbuatan keji, yakni dosa besar, atau mendolimi diri mereka sendiri, berbuat maksiat, mereka segera ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Kemudian mereka tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa yang mereka perbuat itu, sedangkan mereka menyadari akibat buruk perbuatan dosanya. Mereka itulah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Ta'ala, serta surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Surat Al-Imran ayat 135. Nah, hadis ini, hadis Abu Bakar As-Siddiq ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bagi seorang muslim yang terjatuh dalam sebuah dosa atau maksiat, maka disunahkan agar segera berwudu, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, setelah itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian di samping salat sunnah taubat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah jika memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat diterimanya taubat itu ada 3, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan, yakni meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tidak israr, tidak terus-menerus. Jadi syarat pertama taubat adalah seorang itu berhenti dari dosa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, menyesal, adanya penyesalan di dalam hati atas dosa yang terlanjur dia perbuat. Kemudian syarat yang ketiga adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat, yang bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini jika dosa itu terkait antara hamba dan Allah SWT. Ini terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala. Seperti meninggalkan salat, melakukan suatu perbuatan maksiat, dan sebagainya. Tetapi jika dosa tersebut terkait dengan hak-hak sesama hamba, hak-hak sesama manusia, seperti harta, hutang piutang, dan sebagainya, hak-hak yang bersifat materi, maka syaratnya ditambah satu lagi, yaitu mengembalikan hak-hak orang yang didolimi atau meminta halalnya, yakni meminta ridhonya, meminta maafnya. Nah, jika syarat-syarat taubat ini dipenuhi, maka
sangat berharap kuat bahwa Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya. Demikian. Kalimatan habibatan ila rahman